Shalom adik-adik Komsel, apa kabar semuanya? Puji Tuhan ya, semuanya sehat-sehat saja di dalam kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan, pada hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan lagi untuk menyambung dari yang sebelum-sebelumnya tentang buah-buah roh ya. Jangan bosen-bosen, kita akan kupas buah-buah roh ini sampai habis ya, karena ini penting adik-adik ya. Kita akan membahas pada pagi hari ini tentang buah roh kebaikan adik-adik ya. Nah, apa itu kebaikan? Nah, kebaikan itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan ya. Jadi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Apa itu perbuatan-perbuatan yang baik? Banyak macamnya adik-adik ya. Kita menolong sesama ya. Kita mendoakan teman kita yang sakit ya. Kita juga membantu ibu di rumah ya, dan sebagainya. Banyak perbuatan-perbuatan yang baik ya, yang tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan ya, untuk menjadi berkat bagi sesama ya. Jadi kita perlu untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Coba kita baca firman Tuhan adik-adik ya. Kita mau baca di dalam Matius 5 ayat 16 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, di Matius 5 ayat 16 ini dikatakan kita ini adalah anak-anak terang ya. Terang kita bercahaya supaya orang melihat perbuatan yang baik dalam diri kita. Nah adik-adik ya, kita ini bukan anak-anak kegelapan, tapi kita anak-anak yang terang, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kalau kita ditebus oleh Tuhan Yesus ya, kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini menjadi anak-anak terang, kepunyaan Bapa. Kalau kita menjadi anak-anak terang, kita diperlengkapi oleh perbuatan-perbuatan yang baik ya adik-adik ya. Kita baca lagi ya adik-adik, 2 Timotius 3 ayat 17 ya. Kakak bacain. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi kepunyaan Allah. Dikatakan tadi juga kita menjadi anak-anak terang ya. Itu Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tinggal diri kita sendiri, kita mau melakukan yang baik atau tidak ya adik-adik ya. Kita sudah diperlengkapi oleh perbuatan-perbuatan yang baik ya. Sebagai contoh adik-adik ya, suatu tanaman ya, suatu pohon ya, itu mengeluarkan buah-buah. Nah, buah-buahnya sudah matang kelihatannya ya, pohon ini ya sudah matang, dan orang melihat, waduh, ini buahnya kelihatannya enak nih, kelihatannya manis nih ya, aku coba ambil deh ya. Nah, pohon itu melambangkan diri kita ya adik-adik ya, mengeluarkan buah-buah. Setiap kita mengeluarkan buah-buah. Tetapi kalau diri kita, pohon itu bilang, nggak mau, aku nggak mau dipetik gitu ya, misalkan ini ya, aku nggak mau kasihkan pada orang itu, aku nggak mau gitu ya. Jadi artinya buah itu yang harusnya siap dipetik dan dimakan, rasanya manis ya, harusnya memberkati kepada orang yang memetiknya ya. Tetapi dia tidak mau untuk dipetik adik-adik. Yang artinya apa? Lama-kelamaan buah itu menjadi apa adik-adik kalau nggak dipetik pada saatnya dia dipetik ya. Pada saatnya lama-kelamaan akan busuk adik-adik ya. Nah, demikian kita ya. Kalau kita punya perbuatan baik yang seharusnya kita lakukan ya, seperti tadi dikatakan, kita ini sudah diperlengkapi oleh perbuatan baik ya, karena kita kepunyaan Tuhan ya. Kita nggak mau melakukan perbuatan baik, nggak mau menjadi berkat buat sesama adik-adik ya, mementingkan diri sendiri ya. Tahu temannya susah, kita nggak mau menolong ya. Itu sama saja kita seperti buah tadi ya, nggak mau dipetik. Lama-kelamaan apa dalam diri kita ada sesuatu yang namanya busuk ya.
buah itu menjadi busuk adik-adik ya. Nah, buah itu busuk dan yang ada apa? Bukan perbuatan baik, tapi perbuatan yang busuk, perbuatan yang jahat adik-adik ya. Nah, adik-adik seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kita jangan biarkan buah yang baik dalam diri kita ini menjadi busuk adik-adik. Tetapi biarlah buah yang dalam diri kita itu matang ya, baik ya, mau dipetik oleh orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Sehingga orang lain berkata, wah anak itu baik loh, anak itu suka menolong loh, anak itu tidak suka marah loh, dan sebagainya ya. Sehingga orang lain dikatakan memuliakan Bapa di surga, bisa merasakan perbuatan baik kita adik-adik ya. Ya, adik-adik seperti itu. Jadi jangan kita egois ya adik-adik ya. Kita baca lagi firman Tuhan ya adik-adik ya. Di dalam Yakobus 3 ayat 16 ya, kakak bacain. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, adik-adik ya. Jadi perbuatan baik itu lawan katanya perbuatan jahat, perbuatan busuk tadi ya. Dasarnya apa orang berbuat jahat? Dikatakan dalam Yakobus tadi, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kalau kita sudah mulai iri hati melihat orang lain, wah orang lain itu nggak benar tuh, nah kita kata-katain orang lain, padahal seharusnya tidak boleh demikian ya. Kemudian kita mementingkan diri sendiri ya, nggak mau urusin orang lain lah, urusanku aja belum selesai gitu ya, nggak mau ya. Jadi mementingkan diri sendiri, nggak mau melihat orang lain yang lebih susah, yang perlu ditolong ya, cuek dengan keadaan dan sebagainya. Itu mementingkan diri sendiri. Kalau kita mulai mementingkan diri sendiri, maka bukan perbuatan yang baik yang tadi dikatakan perbuatan jahat ya, seperti buah tadi ya. Buah tadi egois ya, tidak mau dimakan oleh orang lain ya. Lama-kelamaan buah yang baik, yang matang, yang seharusnya enak dimakan, kalau tidak dimakan, kalau tidak dipetik, lama-kelamaan akan menjadi busuk, akan berulat, itu tidak berguna adik-adik ya. Nah itu adik-adik, kita belajar pada pagi hari ini ya. Kita sudah menjadi anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus ya. Ya, kita menjadi kepunyaan Allah. Dalam diri kita sudah diperlengkapi oleh buah-buah yang baik, perbuatan yang baik. Tinggal kita sendiri, kita mau melakukan atau tidak ya. Jadi jangan kita mementingkan diri sendiri, jangan egois, tapi coba kita boleh menjadi berkat bagi orang lain ya. Kita boleh buah-buah yang baik dalam diri kita bisa dirasakan orang lain, bukan kita simpen aja nggak mau ya, tapi kita boleh belajar menjadi berkat orang lain, sehingga orang lain boleh merasakan dan boleh berkata, oh anak itu anak Tuhan loh, baik ya perbuatannya, aku senang berteman dengan dia. Dan akhirnya orang lain boleh memuliakan Bapa kita di surga adik-adik ya. Puji Tuhan, amin. Firman Tuhan kiranya kita boleh belajar senantiasa untuk melakukan kebaikan setiap hari ya, karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai dalam kehidupan kita ada perbuatan jahat ya, karena perbuatan-perbuatan jahat itu akan membawa kita kepada kebinasaan adik-adik ya. Jadi bukan berarti kita sudah mengenal Tuhan Yesus, kita sudah pasti langsung masuk surga, tidak. Kita harus juga belajar untuk berbuat baik senantiasa ya, sehingga pada saatnya nanti Tuhan senang dan kita boleh menjadi anak-anak Allah dan kita boleh mendapatkan kerajaan surga ya adik-adik. Itu firman Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh